Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lita Lestari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami perbekalan farmasi di apotek dan siswa mampu memahami tahapan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Tahapan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek yang pertama adalah perencanaan. Ini untuk menetapkan jenis dan jumlah obat yang sesuai yang akan digunakan oleh apotek. Nanti di dalam perencanaan ini kita lihat pada kartu stok. Mutasi obat di dalam kartu stok, nanti kita lihat apakah ada obat yang sudah habis atau hampir habis. Fungsinya untuk kartu stok ini adalah mencatat mutasi obat. Manfaatnya untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan obat, perencanaan pengadaan dan penggunaan serta pengendalian persediaan. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua adalah pengadaan. Tujuannya untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Dalam tahap ini yang perlu diperhatikan, kita lihat defekta, RAB dan PBF. Di dalam buku defekta itu nanti akan berisi tentang obat-obatan yang akan kita pesankan. Isinya obat yang mau habis atau sudah habis. Kemudian kita buat RAB-nya itu kita rencanakan obat apa saja yang akan kita beli, jumlahnya berapa, tergantung dilihat dari mutasi di kartu stok. Apakah obat ini termasuk ke dalam slow moving atau fast moving. Kemudian PBF, kita pilih PBF yang paling menguntungkan untuk apotek. Sumber pengadaan ini adalah untuk pengadaan rutin yang biasa dilakukan, kemudian pengadaan mendesak atau sitok, misalnya kalau ada obat yang habis dan harus segera disediakan oleh apotek. Kemudian konsinyasi, kalau konsinyasi adalah obat-obat yang dititipkan di apotek apabila nanti ada yang laku baru dibayar. Kemudian di dalam tahap pengadaan ini kita mengenal adanya SP atau surat pesanan. Ada beberapa jenis surat pesanan, ada surat pesanan biasa, prekursor, psikotropik, dan narkotik. SP biasa ini digunakan untuk obat-obat yang tidak termasuk ke dalam golongan prekursor, psikotropik, dan narkotik. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah penerimaan. Kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam SP dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, dalam tahapan ini nanti kita lihat obat yang sudah kita pesan, begitu datang ke apotek dilihat sesuai tidaknya dengan surat pesanan, kemudian dengan faktur yang kita terima. Dikenal dengan adanya SOP penerimaan barang. Tahap selanjutnya adalah penyimpanan obat. Nanti kita lakukan sesuai dengan yang biasa dilakukan di apotek tersebut. Ini adalah cara penempatan obat dan sediaan farmasi lainnya mengikuti persyaratan yang ditentukan. Tujuannya untuk menjamin kualitas dan stabilitas suatu obat. Ketentuannya nanti obat ini tidak boleh kita buka, jadi harus disimpan dalam wadah aslinya dari pabrik. Semua obat dan bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan, kualitas, dan stabilitasnya. Ada obat-obat yang harus disimpan, yang bisa disimpan di suhu kamar, yang harus disimpan di suhu dingin. Jadi kita lihat dulu obatnya. Kemudian dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk sediaannya dan kelas terapi obatnya. Apakah nanti disimpan di dalam disimpan sesuai dengan bentuk sediaan, misalnya larutan dengan larutan obat tablet disatukan dengan yang tablet dan sebagainya. Kemudian obat keras dengan obat keras, obat bebas dengan obat bebas dan sebagainya. Kemudian disusun secara alfabetis dari A sampai Z. Kemudian nanti pengeluaran obat tersebut kita bisa menggunakan sistem FIFO dan FIFO. FIFO adalah first expired first out, obat yang lebih dahulu kadaluarsanya lebih dahulu, kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada first in first out atau FIFO, itu obat yang datang terlebih dahulu nanti dikeluarkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya adalah pemusnahan, digunakan untuk obat-obat yang melewati masa kadaluarsanya kita musnahkan. Kemudian untuk resep yang sudah lebih dari 5 tahun. Tahap
Keenam adalah pengendalian. Ini untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Dengan cara kita melihat kartu stok. Jangan sampai ada obat yang sudah habis, kemudian ada pasien yang membeli, kita baru tahu bahwa obat tersebut sudah habis. Makanya harus dilakukan pengendalian. Kemudian tahap yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan ini misalnya kita melakukan pencatatan SP, surat pesanan, faktur, kartu stok, nota penjualan, buku penerimaan barang, buku penerimaan kas, dan buku pengeluaran kas. Kemudian untuk pelaporan ada dua macam, ada pelaporan internal, ada eksternal. Untuk internal misalnya laporan keuangan, pelaporan barang, dan lain-lain. Dan untuk yang eksternal misalnya laporan narkotik psikotropik yang biasa kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Kemudian dikenal juga istilah stock of name, itu untuk menghitung fisik dari persediaan obat yang ada di apotek. Kita sesuaikan, kita hitung antara kartu stok dengan keadaan fisik yang ada di apotek apakah sama atau tidak. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan perusahaan, juga berfungsi sebagai sistem pengendalian internal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.